Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas karunia, rahmat, hidayah, inayah Allah, sehingga saat ini kita dapat bersama-sama kembali di acara Bincang Komunikasi yang mudah-mudahan semakin membawa kita pada mengoptimalkan kemampuan bagaimana berkomunikasi. Bahkan kalau perlu berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Oke, tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, di dalam perjalanan panjang hidup kita sampai dengan yang sekarang ini, kira-kira ada nggak sih yang perlu kita perjuangkan untuk tujuan yang memang menjadi dambaan ya, harapan kita semua? Sepertinya tadi sebelum kami on air ini ada bahasan menarik soal terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Tapi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Leila Mona Ghanim siap untuk kita semuanya dengan persisnya topiknya adalah kita akan bahas personal branding. Personal branding luar biasa sekali. Apakah persepsi orang itu perlu banget ya? Seperti apa yang kita mau? Terus bisa nggak sih lewat personal branding kita menjadi tanda petik bisa jualan untuk diri kita sendiri? Betul. Oke, mari kita simak. Silakan Mbak Mona. Thank you Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanda Rahmat yang dirahmati Allah. Thank you. Kita ketemu lagi hari ini ngebahas tentang personal branding ya. Apa sih itu personal branding? Nah, personal branding itu adalah strategi yang kita lakukan untuk membuat orang memiliki persepsi tentang diri kita gitu. Jadi ini adalah upaya yang kita lakukan untuk membuat orang memiliki persepsi tentang diri kita, dan itu akan berguna secara profesional dan juga secara personal gitu. Jadi keren deh personal branding kalau kita kemas dengan sebaik mungkin. Persepsi ini diantaranya adalah cara kita mengambil kendali terhadap penilaian orang lain gitu. Jadi cara kita mengkomunikasikan diri kita ke orang lain, itulah personal branding. Bisa jadi ini berkaitan dengan kepribadian, watak kita, keterampilan kita, kompetensi kita gitu ya, ingin kita tampilkan kepada orang lain. Atau akhlak kita juga gitu ya, ingin kita tampilkan kepada orang lain. Dan bagaimana kekuatan dari persepsi ini dapat membuat berdampak positif juga pada diri kita gitu ya. Secara profesional biasanya dihubungkan dengan pemasaran gitu ya. Dan ada sebuah buku yang kami tulis bersama. Jadi teman saya Mas Sili Agung Wasesa menulis buku tentang political branding. Nah kebetulan saya waktu itu ikut menulis di bagian khusus tentang personal branding gitu ya. Buku tersebut dipublikasikan di Gramedia. Dan sampai sekarang terkait dengan personal branding masih kerap kali dibahas di berbagai kegiatan ya. Proses ini bagus banget personal branding ini. Proses dari personal branding itu akan membuat kita akan
menggali secara optimal, saya nih punya kekuatan apa sih? Saya nih punya kelebihan apa sih? Saya nih punya kekurangan apa sih gitu ya. Dengan kita jadi lebih mengenal tentang diri kita. Karena banyak orang akhirnya nggak tahu tuh tentang kekuatan diri kita, kekuatan diri sendiri, kelemahan diri sendiri. Dengan kita menggali, saya kelebihannya apa, saya kekurangannya apa. Lalu seperti yang kita tahu kalau ada pisau gitu ya, ada bagian yang tumpul, ada bagian yang tajam. Yang bagian yang tajam itu kita asah terus supaya lebih bisa berdaya guna gitu ya, supaya lebih bisa dimanfaatkan, lebih bisa tajam dalam penggunaannya gitu. Nah, dengan kita menggali apa sih kelebihanku gitu ya, kita akan mengupayakan untuk mengasah dengan sebaik-baiknya. Apa sih kekuranganku? Kita juga bisa menempatkan dengan bijak kekurangan-kekurangan tersebut atau perlu mengisi dengan cara yang sebijak mungkin gitu ya. Jadi personal branding itu menarik untuk kita dalami. Siapa yang perlu personal branding? Pertanyaan berikutnya adalah siapa aja yang perlu personal branding? Jawabannya banyak orang, terutama terkait dengan profesi-profesi ya, pengusaha, politisi, chef ya, tukang masak ya, mau jadi tukang masak yang keren misalnya gitu ya, tukang masak yang khas di bidang apa misalnya begitu ya, atau programmer, atau penulis, atau influencer, atau mahasiswa pun perlu punya personal branding yang baik sehingga nantinya pada saat dia ingin memasuki dunia kerja, dia sudah diakui punya rekam jejak yang baik gitu ya. Sehingga nanti pada saat dia ingin masuk ke dunia kerja, dia bisa membuat pilihan yang tepat dan juga industri atau perusahaan juga tertarik untuk mempekerjakan dia gitu. Misalnya Mbak Nuning menulis buku misalnya ya, penulis buku. Penulis buku itu perlu memiliki kekhasan bukunya yang saya ceruknya di bidang ini nih gitu. Nah, ceruk yang dia pilih itu membuat orang jadi kalau mau milih buku misalnya fiksi atau drama, pilih aja dia gitu ya. Tulisan dia itu udah langsung dikenal dan lain sebagainya. Ini adalah pendekatan personal branding. Nah, untuk memiliki buku yang punya kekhasan yang kita idamkan, yang kita ingin fokuskan, kita perlu pakai strategi. Nah, strategi itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian juga misalnya kita ingin membuat jadi tadi ya, jadi chef misalnya ya, atau jadi desainer misalnya gitu ya, atau jadi dokter aja udah khas ya, dokter bidang apa gitu ya, dan spesialis apa, dan satu spesialis aja itu udah banyak banget tuh orangnya. Mau punya kekhasan tertentu itu akan lebih keren lagi kalau dia bisa memiliki kekhasan yang membedakan dari teman-teman yang lainnya. Nah, kalau kita lihat bedanya apa sih personal branding dengan citra dan reputasi. Personal branding itu fokus untuk membangun pencitraan kita, citra positif kita gitu ya, keunikan diri kita. Saya ini uniknya di mana sih? Saya ini khasnya di mana sih gitu ya. Nah, pencitraan itu kira-kira nggak jauh beda gitu ya. Upaya untuk membentuk citra tertentu. Jadi upaya kita untuk supaya orang lain punya persepsi tertentu terhadap diri kita. Kalau reputasi itu bagaimana persepsi orang lain terhadap diri kita gitu. Reputasi tersebut juga dihasilkan dari proses pembentukan pencitraan yang cukup lama gitu. Jadi citra jadi reputasi. Nah, persepsi orang menjadi oh ini orangnya di sini nih gitu ya. Nah, biasanya pencitraan kerap kali juga dihubungkan atau citra atau reputasi biasanya juga dihubungkan dengan benda, produk dan lain sebagainya gitu ya. Kalau personal branding lebih dihubungkan dengan individu gitu ya.
Nah, terus kalau kita tanya, kalau Muslim gimana ya? Perlu nggak ya personal branding? Nah, ini terserah gitu ya, teman-teman semua ya. Kita juga bisa menggunakan ini untuk kegiatan profesional atau marketing atau produk pemasaran kekhasan kita. Tapi juga kalau kita mau personal branding, juga itu juga boleh kita lakukan, yaitu ketika kita merasa bahwa saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang Islam yang baik, misalnya yang menjalankannya dengan kafah, misalnya dengan sebaik-baiknya, misalnya begitu ya. Itu juga bisa dengan performance kita, dengan perilaku kita, dengan tindakan-tindakan kita yang terus-menerus. Itu nanti akhirnya menciptakan kesan bahwa nih orang ini nih bisa dipercaya, orang ini nih adalah Muslim yang baik gitu. Nanti kalau misalnya seseorang mengenakan atribut-atribut Muslim, lalu dia juga menampilkan perilaku yang tidak Islami, itu nanti bisa jadi persepsi-persepsi orang lain juga bisa jadi tidak positif begitu ya, atau bahkan misalnya kepada kolektif seolah-olah ini orangnya nih ternyata ya kan, bisa jadi persepsi orang terkait dengan keyakinan kita jadi bisa terganggu begitu. Nah, jadi maka tanggung jawab kolektif kita sebagai individu Muslim adalah dengan menampilkan diri sebagai Muslim yang sebaik-baiknya. Itu juga adalah bentuk dari personal branding. Namun pada kesempatan ini saya akan lebih fokus personal branding dalam konteks profesional gitu ya. Personal branding dalam konteks profesional. Nah, mari kita lihat Mbak Nuning ya terkait dengan branding. Branding itu kita bisa dapatkan secara alami atau secara bikinan, didesain gitu ya. Nah, secara alami, oh dia itu misalnya selalu membuat produk layang-layang misalnya begitu ya. Nah, terus-terusan layang-layang dan lain sebagainya. Intinya orang jadi kenal dia adalah ahli dalam bidang layang-layang, misalnya begitu ya. Tanpa ada upaya untuk mendesainnya. Nah, yang saat ini kita ingin omongin adalah proses mendesain gitu ya, proses dibikin secara sengaja gitu ya. Jadi kita ciptakan supaya orang lain juga bisa melirik kita dengan konteks yang positif ya, secara profesional gitu ya, melihat kita dan bahkan orang bahkan akan melamar kita begitu ya untuk pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan itu gitu. Sekarang ini platform media sosial ini luar biasa sangat memungkinkan untuk pembentukan personal branding. Perusahaan mencari orang yang memiliki keterampilan yang dia butuhkan. Dan bagaimana untuk mengetahui itu? Disitulah ceruk untuk bisa kita menampilkan sebagai personal branding. Ada research 70% perusahaan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya untuk melihat calon karyawan sebelum mempekerjakannya. Jadi bayangin coba. Jadi anak-anak muda nih ya, para mahasiswa-mahasiswa nih gitu ya, atau yang ingin bekerja begitu ya, perlu memperhatikan itu juga. Karena perusahaan ingin tahu ini orangnya kayak gimana ya, sejauh mana ya kepribadiannya, profesionalitasnya gitu. 28% manajer, ini research juga terkait sebuah lembaga penelitian di Kanada. 28% manajer perusahaan itu menggunakan media sosial untuk mencari tahu informasi tentang orang yang akan dipekerjakan juga. Tadi 70% research-nya, ini 28% manajer yang melihat terkait dengan posisi tersebut gitu ya. 47% dari responden mengaku tidak begitu suka mewawancarai
calon pekerja yang tidak bisa ditemukan secara online. Bayangin coba ya. Jadi ya udah deh, dia pikir ini orangnya aktivitasnya apa ya gitu. Terutama apalagi untuk profesi-profesi yang memang butuh untuk berhubungan dengan publik seperti marketing atau aktivitas-aktivitas publik lainnya gitu ya. Kalau teknis mungkin lebih bisa dimaafkan ya, karena dia butuh keterampilan yang orangnya tuh juga nggak outgoing gitu ya. Nah, personal branding dapat memengaruhi nilai kandidat selama proses seleksi sampai akhirnya diputuskan oke deh diterima atau enggak deh diterima gitu. Jadi sayang loh kalau dulu mana sih CV-nya, mana sih surat lamarannya, mana sih data dirinya gitu ya. Sekarang ini plus gitu ya. Bagaimana aktivitas personalnya. Jadi personal branding itu juga penting sekali untuk orang-orang dalam kancah profesional gitu ya. Karena itu akan dilihat bagaimana kualitas diri seseorang. Mbak Nuning ada yang mau ditambahin dulu? Kayaknya menarik banget, lanjut aja. Ini lagi banyak yang mikir, wah medsos bisa bahaya nih kalau kita sembarangan. Ya benar banget. Mbak Nuning, penampilan, cara kita berbicara, kemudian gadget, atau juga aktivitas yang kita upload, itu juga akan berhubungan sekali dengan bagaimana dinilai orang. Penilaian orang tersebut gitu ya. Apapun yang melekat pada diri kita, yang kalau dilakukan secara konsisten terus-menerus, disadari atau tidak, itu akan membentuk personal branding. Maka kalau kita bisa merancangnya dengan baik, ini rancangannya nanti penting untuk enggak sembarangan. Dalam arti bukan kita bikin yang fake gitu ya, yang palsu, enggak kayak gitu yang kita ingin tawarkan gitu ya. Jadi bagaimana kita mendesain diri kita sehingga memiliki persepsi tertentu di benak seseorang. Secara profesional ini menampilkan kualitas diri kita, kredibilitas diri kita, dan kepercayaan orang lain. Gitu. Nah, oke, boleh kita lanjutin Mbak Nuning? Lanjut. Nah, teman-teman semua, personal branding itu menunjukkan sebuah pembeda. Apa sih keunikan kita? Apa kekhasan kita? Apa di pikiran orang lain, peluang apa yang kita ingin berikan kepada orang lain tersebut begitu. Jadi ketika kita bisa memberikan kekhasan, keunikan yang orang lain ngelihat, aku bisa dapat manfaat sesuatu dari dia, itu keren. Jadi nggak cuma beda, tapi beda itu terus untung saya apa gitu. Nah, si untung saya apa bagi orang lain itu menjadi keuntungan untuk kita dalam konteks personal branding kita. Jadi kekhasan kita membawa manfaat bagi orang lain itu keren banget. Kita tahu semua orang unik, tapi keunikan apa yang keren buat dampak positif bagi orang lain, itu yang kita perlu lakukan. Yang mudah diingat, yang bagus, yang spesifik, yang menarik. Misalnya ya, ada Raditya Dika misalnya begitu ya. Dia bikin cerita-cerita yang lucu, dia komedian, dia kasih dongeng-dongeng, dia bikin platform, dibikin cerita-cerita di platform YouTube, lalu dia share, dan dia punya kekhasan, orang kenal dia bahwa dia itu di bagian ini. Dia bisa ngasih inspirasi-inspirasi atau juga relaksasi gitu ya untuk orang-orang tertentu pada saat membutuhkan relaksasi tersebut. Mas Menteri Nadiem Makarim misalnya begitu ya, itu keren juga ya. Pendiri mantan CEO Gojek misalnya begitu ya. Dia
punya terobosan, dikenal, punya personal branding yang kuat, dengan platform layanan berbasis aplikasi begitu ya, yang juga sangat populer di Indonesia di awal-awal waktu itu gitu ya. Jadi keren banget. Nadiem bisa menciptakan citra sebagai seorang inovator di bidang digital dan transportasi yang keren. Implikasinya apa? Dengan personal branding yang keren itu, dia bahkan ditunjuk sebagai Mendikbud begitu ya di Indonesia, yang itu terobosan yang luar biasa nih gitu ya, karena keterampilan digitalnya yang bagus sekali. Artis misalnya Raisa, misalnya ya, penyanyi, penulis lagu-lagu yang cukup populer di Indonesia begitu ya. Dia nyanyi dengan suaranya yang bagus, penampilannya juga bagus, penuh emosi, keren gitu ya, elegan gitu ya. Maka dia punya peluang-peluang yang besar. Dia juga bisa akhirnya bikin album, dia berpartisipasi di acara musik-musik yang besar, dia juga berkolaborasi dengan artis-artis terkenal, dan juga karya-karyanya juga orang tuh respect gitu ya kepada karya-karya dari Raisa. Di konteks internasional ada Elon Musk misalnya begitu ya, pendiri dari CEO SpaceX, kemudian juga Tesla Incorporations dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaannya luar biasa. Nah, dia punya personal branding yang sangat bagus, Elon Musk ini ya. Dia itu risk taker. Orang tuh kenal sama dia sebagai orang yang berani mengambil resiko. Nggak play saver gitu ya. Jadi dia mulai bikin mobil listrik Tesla, kemudian juga waktu itu masih belum sepopuler itu. Jadi dia mengambil resiko, dia melihat ada ceruk, dia masuk ke sana begitu ya. Dia meluncurkan SpaceX gitu ya, teknologi roket yang dapat digunakan kembali. Dan meskipun industri antariksa itu pada saat itu sulit sekali, masih cukup sulit untuk diakses, tapi dia berani mengambil ceruk sebagai risk taker, yang dia ngelihat ada ceruk itu, ini bagus, ini bisa dilakukan. Maka orang ingin mengajak atau mempercayai dia dalam pendekatan-pendekatan terobosan-terobosan barunya begitu. Dia berpindah dari satu industri ke industri lain dengan sangat kerennya gitu ya. XCOM, kemudian PayPal dan lain sebagainya ya. Dan itu cukup sukses. Itu personal brand yang cakep. Jadi risk taker, kemudian juga responsif, gesit, lincah. Kalau ada perubahan dia cepat beradaptasi. Ketika Tesla mengalami masalah sebagai produksi mobil yang ketika itu ada masalah, dia aktif masuk dalam proses produksinya. Dia nggak cuman merancang gagasan untuk produksinya perusahaan tersebut dengan mempekerjakan orang-orang yang berkualitas, tetapi dia juga ketika ada masalah dia langsung jump in. Dia gesit, dia responsif, lincah terhadap perubahan. Dan melakukan perubahan yang cepat untuk efisiensi dan kualitas dari produk tersebut. Dia juga dikenal secara personal branding sebagai orang yang lifelong education gitu ya, mau belajar, manusia pembelajar gitu ya, ingin tahu, mau belajar, aktif dengan menggali pengetahuan baru yang kompleks. AI misalnya, AI yang dia bukan generasi milenial ya, udah kayaknya X gitu ya, yang dia berusaha untuk mendalami teknologi baru dan berusaha untuk eksplorasi itu, berani melakukan perubahan, peka, mau belajar. Jadi orang tuh kenal Elon Musk sebagai orang yang punya personal branding yang baik gitu. Kalaupun gagal dia fleksibel, dia berani mengambil upaya-upaya untuk cepat keluar dari kegagalan tersebut gitu. Ketika ada SpaceX ada gagal, peluncurannya ada masalah, dia bertekad untuk menjembatani kesalahan-kesalahan tersebut dengan terobosan-terobosan yang bagus.
Jadi dia punya visi masa depan yang baik, kemudian dia juga punya aktivitas di media sosial yang cukup dekat dan cukup baik dirancang sebaik mungkin. Meskipun banyak jatuh bangunnya dia di sana sini, ada di pro dan kontra, disayang, dihujat dan lain sebagainya, tapi dia tetap menunjukkan konsistensi yang menurut saya bagus gitu. Jadi strateginya kita perlu punya kekhasan, keunikan yang excellent gitu. Itu strategi pertama. Mbak Nuning, anything? Keren banget, tapi kayaknya paparan yang menarik ini terus dulu deh. Oke, Mbak Nuning. Personal branding itu juga punya tujuan untuk promosi. Karena kan kita ingin memiliki kekhasan. Gini deh, kita punya produk kan kita mau jual, ya kan? Kita mau jual supaya orang kita bikin kue, orang supaya tahu gimana. Kan kita promosikan, ya kan? Sama seperti diri kita gitu. Kita promosikan, tapi promosinya jangan bohong-bohong gitu ya. Promosinya beneran, promosinya khas, promosinya keren, emang keren gitu. Kita harus punya ceruk yang jelas dan khas, kemudian kita promosikan gitu ya. Promosikannya dengan kadar yang benar, enggak enggak berlebih begitu ya. Personal branding itu memiliki dampak kuat untuk kita bisa mempromosikan diri kita. Nanti kita akan menggunakan media sosial atau medium-medium lainnya juga gitu yang kita bisa manfaatkan. Karena dengan kita menyampaikan tersebut, orang-orang sekeliling jadi tertarik dan jadi bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan diri kita. Kan kita ingat sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama, ya kan? Nah ini pakai strategi gitu ya. Personal branding juga perlu menunjukkan jaminan kualitas. Jadi balik lagi tuh, nggak cuman ngomong-ngomong doang, tapi beneran kita memang kompeten di bidangnya. Kita memang excellent di bidangnya. Karenanya dengan kita punya pembeda, kita memang excellent, kita mempromosikan, ini akan menjadi magnet untuk bisa menarik orang-orang di sekitarnya untuk bisa memanfaatkan diri kita dan kita bisa memberi manfaat bagi orang lain gitu. Personal branding juga bisa membuat peluang-peluang untuk kita punya koneksi yang lebih luas. Kita punya networking yang lebih banyak. Kita punya networking yang lebih berkualitas dan segmented sesuai dengan target kita gitu. Jadi win-win. Peluang-peluang baru bisa kita ciptakan, kita bisa kolaborasi dengan yang lebih pas dan lain sebagainya. Nah, strategi-strategi yang perlu kita lakukan, balik lagi ya Mbak Nuning. Yang pertama adalah kita perlu punya kekhasan. Kekhasan tersebut kita perlu secara konsisten. Jadi khas dan secara konsisten kita kembangkan. Ya. Kemudian kita juga pula perlu punya kekhasan tadi itu semacam hal yang spesial. Ya. Orang-orang yang punya kekhasan yang spesial itu latihannya memang cukup kuat, cukup panjang, cukup serius, cukup nggak main-main gitu ya. Ada yang pakai rumus 10.000 jam. Siapa ya namanya? Saya lupa sekarang ya. Jadi dia bahkan secara mudah deh pakai hitung-hitungan numerik deh gitu ya, pakai hitung-hitungan kuantitatif gitu ya. Berapa lama waktu untuk menghasilkan dari zero ke hero gitu ya. Itu 10.000 jam. Bisa deh ya, keren deh untuk menguasain apa aja asal mau melakukan repetition, pengulangan, upaya, perbaikan dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah sebut tentang konsisten dan berdasarkan pemahaman orang lain juga. Jadi, oh aku nih ahli masak misalnya begitu ya. Tapi yang tahu cuma aku doang gitu. Orang lain nggak tahu, orang lain nggak ngerasa ini ahli masak gitu. Nah itu nggak benar. Maka berdasarkan pemahaman orang lain juga. Jadi
kekhasan kita itu juga perlu apple to apple sama persepsi orang lain terhadap diri kita. Maka di situ tadi kita sudah jelaskan perlunya untuk pemanfaatan media untuk promosi begitu ya. Yang sebelum dari promosi tadi adalah khas tadi. Maka kita harus cari tahu aku kelebihannya apa, aku kekurangannya apa, aku kompetensinya apa, kita tempa sedemikian rupa kita juga jadikan diri kita khas. Kemudian juga kita bisa sesuaikan sampai ke khas tersebut. Jangan lupa kita juga harus sesuai dengan kepribadian kita. Ya, kalau nggak sesuai dengan kepribadian kita ini susah gitu. Nah, ada kesalahan-kesalahan dari personal branding. Orang tuh kadang-kadang nggak berani nunjukin kekhasan dirinya. Dia sibuk ngelihat kayaknya orang lain tuh bagus ya kalau kayak gitu ya. Jadi dia ingin kayak gitu. Yang sebenarnya dia nggak kayak gitu. Jadi dia salah memilih sesuatu yang bukan dirinya, lalu dia tampilkan yang nantinya akhirnya jadi pepesan kosong gitu. Orang nggak bisa merasakan kekhasan yang real dari diri kita ketika kita memang tidak excellent di bidang itu gitu. Jadi balik lagi tadi konsistensi sesuai dengan kepribadian kita. Nah sekarang bagian promosinya. Bagaimana kita membuat cerita storyteller. Manusia itu adalah homonaran. Homonaran itu manusia itu pendongeng dan suka didongengin gitu ya. Orang tuh kalau didongengin tuh seneng gitu. Maka ketika kita bisa menjelaskan tentang produk kita atau kompetensi kita melalui dongeng yang baik gitu ya, nggak mengada-ngada, bener aja gitu ya, itu keren ya. Jadi punya kekhasan, secara konsisten dikembangkan, kita ceritakan melalui promosi-promosi dan melalui media sosial. Steve Jobs misalnya ya, ketika menjelaskan tentang iPad di tahun 2010, dia bilang, saudara-saudara, nih kita tahu ada handphone, ini ada PC, di tengah-tengahnya nih butuh ada sesuatu yang nggak sekecil handphone, kelihatannya kecil, tapi juga nggak segede PC. Nah ini adalah iPad. Nah jadi cara dia membuat kisah, cerita, itu inspiring gitu. Maka teman-teman semua, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, kalau kita bisa membuat cerita tentang produk kita gitu ya, atau kualitas diri kita yang bisa menyelesaikan masalah orang lain, dapat menciptakan peluang untuk menyelesaikan masalah orang lain, ini keren banget. Nah itu personal branding yang keren banget. So let's do it gitu ya. Misalnya ketika Steve Jobs ya, Steve Jobs itu keren banget secara personal brandingnya ya. Jadi kualitas dirinya sebagai seorang pengusaha di bidang teknologi itu dikenal tidak hanya dari produknya tetapi dari kualitas dirinya gitu. Orang jadi percaya. Dia setiap kali ada produk baru dia mendongengkannya dengan sangat baik. Itu maka sekali lagi manusia suka didongengin. Manusia itu storyteller. iPod misalnya dia bilang 1,000 of songs in your pockets misalnya gitu ya. Udah deh nggak usah pakai CD atau nggak usah pakai kaset ya dulu ya. Jadi imajinasi orang itu langsung, oh iya ya, aku bisa dengerin 1000 lagu di sakuku gitu. Jadi cara kita menjelaskan itu adalah ekspresi komunikasi yang keren banget itu. Itu yang perlu kita ciptakan. Misalnya kita tentang masakan misalnya ya.
kita bisa ceritakan refreshing itu kita bisa adain di rumah loh dengan masak ini misalnya, atau dengan menikmati makanan ini misalnya. Jadi liburan itu selesai dengan kita nggak perlu pergi ke restoran, kita adain acara di rumah khusus dan dengan menu yang kayak gini. Orang tuh punya imajinasi yang bagus gitu. Jadi storyteller tentang kompetensi diri kita itu perlu kita ciptakan yang sesuatu berkaitan dengan kekhasan diri kita dan memang kita kompeten dan nyelesain masalah orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Itulah personal branding. Seorang anak mahasiswa misalnya ya, ada beberapa cerita-cerita yang menurut saya menarik ya. Anak mahasiswa ceritain bahwa saya itu dulu di kampung, SMA di kampung, lalu saya aktif ikut lomba-lomba, ikut kegiatan ini jadi kehidupannya yang sangat sederhana, terus saya ikut berbagai kegiatan-kegiatan, saya orang yang sangat tekun, implikasinya adalah akhirnya saya dapat beasiswa pendidikan di luar negeri dan di sana juga tidak sederhana prosesnya. Saya lakukan ini, akhirnya saya meraih ini. Itu cerita itu menunjukkan nih gue mau deh pegawainya kayak gini aja gitu ya. Mbak Nuning ada buku yang beken banget, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, keren banget. Itu Laskar Pelangi itu boom banget di zamannya ya. Dan Laskar Pelangi itu Andrea Hirata itu bisa dikenal dan memiliki personal brand yang sangat bagus sebagai cerita. Jadi dia bahkan ceritanya itu sendiri kira-kira tentang dirinya yang dimodif lah gitu ya. Dan itu keren banget. Bagaimana dia hidup di kampung, kayak tadi tuh ceritanya ya yang Rika tadi ya, dia hidup di kampung, dia dengan keindahan alamnya, dengan pengalaman yang tidak bergelimang gitu ya, sangat sederhana pada saat itu. Kemudian perjuangan-perjuangannya, perjuangan gurunya, dan yang dia lakukan seperti apa. Kemudian dia bisa menjelajah ke berbagai negara, lalu dia bisa menciptakan tulisan-tulisan yang dia mulai pupuk dari kecil gitu ya. Orang kenal dia dengan sangat baik gitu ya, dan itu personal branding yang keren sekali. Maka kita bisa memanfaatkan personal branding untuk profesi-profesi kita, profesi-profesi yang kita harapkan. Dan itu bukan dilakukan dalam waktu sekejap, enggak klik langsung aja, enggak. Tapi melalui proses konsistensi, melalui proses penggalian-penggalian yang sungguh-sungguh dan upgrade terus dan bagus dan ada kisah yang menarik ya, karena itu sebagai bentuk promosi gitu. Personal branding itu banyak orang melakukannya tanpa serius. Jadi dia ya udah saya nampilin diri saya aja gitu di medsos gitu ya. Sharing gitu ya. Tetapi tanpa ada story-nya gitu. Nggak ada kesinambungan kisahnya gitu. Nah itu sayang kalau nggak ada dampak yang khas kepada orang, dampak yang menguntungkan untuk orang yang mengkonsumsi beritanya begitu. Oke, Mbak Nuning. Terkait dengan ini sangat menarik dalam artian kita harus punya kompetensi tertentu untuk meningkatkan personal branding kita. Betul, Mbak Nuning. Dan nggak boleh itu sekedar pencitraan gitu kan? Iya, bukan pencitraan. Nah, gimana caranya kita tahu apa yang mesti kita tingkatkan selain tentu mengenal diri sendiri ya? Iya. Kira-kira ada jalan pintas apa gitu biar keren personal branding? Ya, Mbak Nuning. Jadi yang pertama adalah know yourself ya, cari tahu siapa tentang diri kita, cari tahu kelebihan kita,
cari tahu kekurangan kita gitu ya. Oke, ini kelebihan saya di sini atau peminatan saya atau passion saya atau kekhasan saya di situ gitu ya. Kemudian dari kekhasan tersebut kita rapiin terus, kita perbaiki terus, kita upgrade terus, kita bikin cakep, kita bikin kompetensi kita ini bermanfaat, makin kompetensi kita ini makin bagus dan makin bermanfaat. Itu modal besar untuk bisa personal branding. Udahlah pinter-pinter aja kita, tapi nggak diomongin, mana ada orang tahu. Karena orang bukan pembaca pikiran. Dia keren banget tanpa orang tahu, terus buat apa? Dia akan ya udah di kamarnya sendiri gitu. Nah, dan karena sekarang ini dunianya online, harus harus dimanfaatkan sedemikian rupa itu. Betul. Jadi nggak bohong Mbak Nuning. Saya tidak hendak mengatakan merekayasa citra-citra doang deh gitu. Jadi kayak lipstick doang gitu. Enggak kayak gitu, tapi real gitu. Ini tuh kapasitas pribadi yang diperolehnya melalui penggalian khas diri kita. Tapi kita juga harus tahu kekhasan saya itu bagus, kompeten, bagus. Kemudian orang juga supaya punya pengertian bahwa saya ini memang jagonya di situ gitu. Jadi bisa bermanfaat. Kan kita mau bermanfaat bagi orang lain nih. Supaya bermanfaat bagi orang lain juga harus ngerti bahwa saya kalau butuh ini memanfaatkan dia kan gitu ya kan. Nah, strateginya diantaranya melalui media sosial atau branding diri kita di media sosial. Karena sekarang ini teknologinya ke sana. Dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang keren, dengan cara yang memberdayakan gitu, membuat orang lain juga bisa melihat manfaatnya. Itu yang paling keren banget kalau dari medsos itu, yang pasti LinkedIn ya. Tapi yang lainnya gitu, TikTok gitu bisa juga. Bisa Mbak Nuning, sangat bisa. Media sosial sangat bisa. Kalau LinkedIn itu cenderungnya ke profesional ya, link-link profesional gitu ya. Tetapi kan bagaimana kita ingin punya misalnya seorang dokter Mbak Nuning, dia ingin membangun personal branding, dokter anak misalnya gitu ya. Dia bisa bercerita tentang seorang anak kalau lagi misalnya nangis-nangis terus, berarti tuh kemungkinan dia tuh begini, sehingga apa yang perlu orang tua lakukan adalah begini misalnya gitu. Nah, jadi kalau bisa jangan cuman ngomongin bahwa saya dokter anak gitu ya. Tetapi apa sih knowledge apa yang bisa memberikan dampak positif terhadap profesinya dan orang lain tuh bisa dapat manfaat apa dari dia gitu. Jadi konten yang berisi pengetahuan, konten yang berisi sesuatu yang bermanfaat itu yang perlu kita sampaikan. Nggak cuman Jadi kontennya itu perlu bercerita gitu. Jadi penting banget yang namanya storytelling itu dikuasai. Dan kalau di medsos banyak banget, ada YouTube, ada Twitter, ada ya pokoknya semuanya itu kalau bisa kita manfaatkan, tapi bukan sekedar cuman menginformasikan yang tidak memberikan manfaat ya. Iya, ada dongengnya, ada ceritanya ya. Itu memang butuh waktu ya. Artinya saya ingin mengatakan jika teman-teman semua atau Iwan Darawat semua menginginkan untuk membangun personal branding yang baik, ini strateginya ini strategi komunikasi begitu. Kalau tadi Mbak Mona bilang orang yang jualan kue misalnya. Kalau misalnya kok nggak laris-laris amat, itu berarti di personal brandingnya yang kurang ya? Jadi kan ada product branding, ada personal branding, ya kan? Kalau personal branding saya adalah expert di bidang kue gitu. Kalau product branding adalah ini kuenya nih gitu. Nah, kita bisa memadukan antara si produknya dengan kitanya gitu, ya kan? Kita bisa sampaikan bahwa ini tuh
kue. Jadi kayak ada kue yang di ini ya, yang di apa tuh namanya, di Bogor ya, saya suka ya. Dia menceritakan, ada storytellingnya bahwa ini tuh produknya tuh dibikinnya kayak gini nih atau gini nih gitu. Jadi terpikat di situ juga. Itu juga bisa menarik karena kekhasan diri kita sebagai orang yang mengerti betul cara memasaknya, atau juga mengerti, ya kan, kita mau sebagai ahli apa nih? Ahli sejarah masakan, atau ahli memasaknya, atau orang yang bisa masak khas apa, atau berbagai masakan dan lain sebagainya, itu kita bisa tampilkan gitu. Makanya dongeng itu bisa membuat perbedaan. Jadi storytelling diperlukan karena orang suka didongengin, suka homonaran ya, manusia itu suka didongengin gitu ya. Maka kita memanfaatkan itu. Apa yang kita dongengkan, sesuatu kompetensi yang memberikan manfaat kepada orang lain, yang khas dari diri kita. Itu personal branding. Jadi terkait-kait ya, antara kemampuan kita, selera kita, kemudian bagaimana kita ingin dianggap orang atau dinilai orang. Dan itu sangat menjual. Apapun, bukan hanya keterampilan kita, tapi produk-produk yang kita buat juga. Jadi bukan promosi ini saya orangnya ini bukan itu gitu loh. Tapi kompetensinya apa, atau kisahnya apa gitu. Itu jauh lebih keren, cepat gitu ya. Bukannya muncul lagi orang ini. Makanya kayak misalnya politisi tempelin doang di sana sini tanpa menunjukkan kompetensi apa yang dia hasilkan. Ya orang please deh gitu, gambarnya doang gitu loh Mbak Nuning, ya kan? Nah itu seperti itu Mbak Nuning. Iya. Pendidik misalnya ya, perlu nggak sih pendidik punya personal branding? Bisa juga gitu ya. Dia bisa menonjolkan keunikan, dia bidang apa gitu ya. Seperti saya berfokus ke komunikasi gitu ya. Komunikasi apa yang saya minati. Saya punya kekhasan yang saya minati dan saya mencoba untuk mendalami di bidang tersebut begitu Mbak Nuning. Jadi pendidik bisa memiliki kekhasan yang spesifik ketika dia ingin memiliki personal branding gitu ya. Jadi pembeda antara dirinya dengan orang lain gitu. Dia juga akan membantu untuk membangun hubungan yang baik gitu ya. Misalnya guru. Jadi punya hubungan yang baik kepada siswa, orang tua, atau juga dengan masyarakat gitu. Jadi orang tuh jadi ngelihat, oh iya ya, ini orang ini aku bisa percaya deh nitipin anakku ke sini nih gitu. Karena bakal keren nih, bakal punya kemampuan yang bagus nih dengan belajar dari orang ini gitu. Jadi nggak salah juga pendidik tuh punya personal branding yang baik gitu. Iya, ke depan karena itu akan banyak menjamin dan menjanjikan ya. Betul. Apakah kita juga harus punya blog pribadi gitu atau bisa Mbak Nuning itu untuk menguatkan. Tapi kan balik lagi sesuatu yang punya kekhasan dengan diri kita. Misalnya ya kita punya blog itu biasanya kan lebih banyak pada isu tertulis ya. Nah atau gambar-gambar juga bisa ya. Nah berarti kita perlu mengisinya. Ini memang promosi ini memang butuh upaya gitu ya, butuh keseriusan gitu ya. Kalau kita nggak serius, nggak sempet mengerjakannya, maka kita perlu cari waktu yang khusus gitu ya, yang utama membuat diri kita kompetensi di kekhasan tersebut. Dan ketika kita merasa oke, saya siap untuk membrandkan daripada nggak ada pembeda dengan orang lain, maka kita bisa menciptakan itu dengan berbagai medium, pakai blog, pakai YouTube, pakai media sosial, banyak banget media sosial lainnya yang kita bisa manfaatkan. Gitu Mbak Nuning. Jadi Ikhwan Akhwat, apakah Anda sudah mulai membangun personal branding ini udah lama, cuman tidak terlalu optimal ditingkatkan, dan setelah dengar apa yang Mbak Mona katakan, jadi terinspirasi, oke, kalau gitu aku akan meningkatkan kemampuanku. Iya. Tapi nggak cuma buat dipakai sendiri, dikasih tahu ke orang juga gitu ya. Iya. Saya mau nambahin sedikit karena sekarang ini lagi banyak
politik gitu ya, pemilihan dan lain sebagainya. Politisi perlu membangun personal branding, perlu sekali, karena itu akan menjadi pembeda antara dirinya dengan calon lain. Karena masyarakat juga nggak tahu bedanya apa dia sama yang lain. Tapi gitu. jangan pencitraan doang. Jangan cuma ditempel gambarnya doang, yang orang nggak tahu dia khasnya apa gitu. Itu rugi, dia udah ngabisin banyak energi dan lain sebagainya. Maka ini prosesnya tuh untuk bisa menciptakan kesannya, saya bisa percaya sama orang ini sebagai calon kandidat wakil saya di DPR nanti adalah dengan kita dengan anggota dewan tersebut atau calon tersebut membangun kompetensi diri, menciptakan yang khas dari dirinya dan dirapikan secara konsisten, diupayakan secara konsisten terus-menerus. Dia perlu ngebangun komunitas. Komunitas itu penting karena dengan melalui komunitas dia bisa menyebarkan. Nah, komunitasnya itu upayakan real, ya. Karena kalau komunitas virtual juga boleh, tapi real juga perlu gitu. Kalau enggak, apa aktivitasnya? Kalau enggak bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang real gitu. Maka networking itu penting. Unless you're networking, you are not working. Gak ada network, nggak punya saluran-saluran yang keren. Kemudian juga dia perlu balik lagi tadi, memanfaatkan media sosial. Jadi tidak hanya kompetensinya, tetapi juga dia harus punya komunitas, dia juga harus memanfaatkan media sosial. Balik lagi, media sosial itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah enggak bohong-bohong. Enggak ada citra-citraan doang. Enggak citra-citraan doang, enggak bohong-bohong. Dan kita harus selalu meluruskan niat, karena itu nanti tipis banget gitu. Nanti kalau enggak, kita jadinya cenderung bisa jadi sombong, ria, dan lain sebagainya. Itu yang challenging gitu. Oke. Kalau kita semua belajar bagaimana mempresentasikan diri kita sendiri, terus habis itu kita dengerin lagi, kita ulang lagi, udah gue banget belum gitu ya? Iya, bisa. Ketika kita mau menceritakan, ya kan, storytelling itu kita perlu pikirkan, oh ya saya mau masuk dari sini deh, gitu ya. Pilihan diksinya juga. Kita perlu lakukan seperti itu ya. Balik lagi itu harus sesuai dengan khasnya kita, sesuai dengan bukan fake, bukan orang lain gitu ya. Karena kalau orang lain itu jadinya salah nantinya. Kita nggak bisa menunjukkan kekuatan diri kita, nggak akan bisa tampil secara optimal gitu. Yang nyimak pasti pengen nunggu tips-tips yang paling efektif apa sih? Gitu. Tips paling efektif yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Pertama kenali diri kita sendiri, ya. Kelebihan kekurangannya, yang kelebihannya mari kita asah terus sampai sekeren mungkin. Kemudian dari sana kita secara konsisten kita berdayakan, kita tebarkan kepada lingkungan kita, bawa manfaat sebaik mungkin pada lingkungan kita, ya. Semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari kita, semakin kita juga bisa lebih eksis di masyarakat. Dan juga jangan lupa manfaatkan teknologi sekarang melalui media sosial dan komunitas-komunitas yang kita rawat dengan sebaik mungkin. Itu saja menurut saya, Mbak Nuning. Itu saja, tapi tidak mudah. Ya, itu saja, tapi tidak mudah. Tetapi dengan kita memiliki frame ini, insya Allah akan lebih mudah untuk menjalaninya. Jadi jangan sayang nih, ya saya punya keahlian di bidang desain misalnya gitu ya. Tapi orang nggak tahu gitu. Kan sayang nih. Kalau kita punya keterampilan di bidang desain dan kita ingin desain ini kita jadi percaya sama orang gitu ya, maka kita bisa melakukannya melalui personal branding saat ini. Keren, atau keren. Saya ingin menjadi pendidik yang seperti apa, atau saya ingin menjadi
tenaga kesehatan seperti apa gitu. Kalau enggak, orang nggak ngelihat kekhasan kita. Ini yang sayang. Jadi apa yang menjadi keunikan kita, keistimewaan kita itu yang harus kita kenali dan bukan kita pamerkan sih, cuma nunjukin bahwa aku bisanya di sini dan keren banget gitu ya. Dan kita ini kan diamati dunia ya. Betul. Semua jejak kita di dunia maya itu nggak akan bisa dihapus pula kan. Jadi bukan pencitraan lagi, tetapi bagaimana kita mempersonal brandingkan diri itu luar biasa. Maka hati-hati Mbak Nuning, jangan sampai di media sosial itu kita kacau deh isinya gitu. Soalnya nggak bisa dihapus ya nggak? Jejak digital itu kan abadi banget ya. Betul. Oke, kita perlu rangkum bahasan kita hari ini. Kalau ada tips-tips tambahan pasti ditunggu. Kita sudah di penghujung acara. Yuk punya personal branding yang pas, yang khas, yang unik, yang keren, yang membawa manfaat bagi orang lain, dan kita sampaikan dengan pendekatan storytelling. Sukses selalu untuk semua dan semoga bermanfaat dialog kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Laila Managanim yang sudah membuat kita semakin merenung ke diri sendiri terkait dengan keunikan apa sih sebetulnya yang kita miliki. Dan pertanyaannya adalah, Anda akan bikin website atau mau bikin blog? Ya, apapun kalau itu akan meningkatkan langkah kita jadi lebih ringan, personal branding bisa membawa kita pada titik yang memang kita rindukan. Mbak Mona, terima kasih banyak. Sama-sama. Juga Ikhwan Akhwat, mudah-mudahan kita jumpa kembali di saat yang memang hadirkan acara bincang komunikasi ini. Dan untuk yang berikutnya mudah-mudahan Mbak Mona ada sesuatu yang istimewa nggak sih yang mau disampaikan di bulan berikutnya? Kita akan cari isu yang seru. Seru itu dalam tanda petik. Tapi oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah kita lewati bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.